Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4091. Westin memutuskan untuk sepenuhnya melawan Harvey. Aku tidak akan memaksamu untuk mengeluarkan hadiahmu sekarang. Aku akan memberimu waktu 2 jam untuk membeli apapun yang kamu inginkan di mall. Kami akan menunggu di sini sampai kamu kembali. Harley mengungkapkan senyum bangga setelah mendengar kata-kata percaya diri kakaknya. Ya, kamu berani bertaruh. Atau kamu bilang 2 jam tidak cukup? Kalau begitu, mohon lebih banyak waktu. Jika Anda melakukannya, kami akan dengan senang hati memberi Anda waktu 2 bulan untuk itu. Kamu bahkan punya waktu untuk menjual ginjalmu jika kamu mau. Namun kurasa ginjalmu tidak akan berharga sebanyak itu. Harley memiliki ekspresi mengejek. Lagi pula, 1,5 juta dolar bukanlah jumlah yang dapat diperoleh orang biasa. Bahkan jika mereka bekerja sepanjang hidup mereka. Aku tidak butuh 2 jam untuk itu. Aku punya hadiah untuk Cynthia di sini. Harvey memberi mereka senyum tipis sebelum mengeluarkan kotak hadiah yang diberikan Daryl kepadanya sebelum ini. Dia sudah mengintip apa yang ada di dalamnya. Itu adalah kalung berlian. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi dia berasumsi itu adalah sesuatu yang baik jika Daryl memilikinya sejak awal. Paling tidak, itu akan lebih baik daripada yang ditarik Westin. Hadiah. Westin memiliki ekspresi menghina. Kamu berbicara seperti kamu sudah memiliki hadiah untuknya sebelum kamu datang. Apa yang bisa kamu dapatkan? Cincin seharga 40 dolar. Kalung seharga 80 dolar. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa orang miskin seperti kamu suka pamer? Tunjukkan hadiahnya. Kalau begitu, berhenti menyembunyikannya dari kami. Bagaimana kami bisa tahu apa yang ada di dalam kotak itu jika kamu tidak membukanya? Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Secara alami, mereka yakin Harvey hanya berpura-pura. Dia sudah menyiapkan hadiah jutaan dolar. Mustahil. Dia hanya menantu laki-laki yang menumpang. Dia juga diusir dari keluarga. Dari mana dia mendapatkan semua uang itu? Bahkan jika dia punya uang, apakah dia berani menghabiskan semuanya hanya untuk hadiah? Hadiah dibeli dengan uang sungguhan. Mereka tidak bisa dipalsukan seperti cek. Cynthia merasa sedikit bersalah. Dia tahu bahwa saudara iparnya sangat cakap. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Harvey benar-benar menyiapkan hadiah semahal itu hanya untuknya. Ayo kita pulang saja, Harvey. Kita tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka, katanya sambil menatap mata Harvey. Dia tidak keberatan diseret ke dalam situasi itu. Tetapi dia tidak ingin Harvey terus-menerus diejek. Ketak. Namun, Harvey tidak membuang waktu membuka kotak kado yang terlihat elegan. Cahaya menyilaukan bisa dilihat dari dalam. Jadi kamu memang menyiapkan sesuatu. Sayang sekali. Dilihat dari identitasmu, kamu tidak akan bisa memberi Cynthia sesuatu yang berharga. Jangan beralasan. Harley memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Para wanita cantik itu cekikikan dengan mulut tertutup. Mereka yakin Harvey hanya mencoba menggertak saat ini. Lagi pula, orang seperti dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang mahal. Harvey membuka kotak itu, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Sebuah kalung yang dengan berlian 30 karat bisa dilihat. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Bab 4092. Bahkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang perhiasan dapat mengatakan bahwa berlian itu tidak hanya sangat indah tetapi juga jelas. Sejelas siang hari. Ini sangat cantik. Sungguh kalung yang tampak mewah. Aku belum pernah melihat berlian seterang ini seumur hidupku. Semua orang lupa bagaimana harus bereaksi pada saat ini.
Westin membeku begitu dia melihat pemandangan di depannya. Dia adalah pria yang berpengalaman, juga dengan berlian. Dia langsung tahu bahwa kalung itu cukup berharga. Harvey tersenyum sambil meletakkan kalung itu di leher Cynthia. Garis lehernya yang elegan sangat cocok dengan berlian yang indah. Seolah-olah keduanya ditakdirkan untuk bersama. Cynthia dipenuhi dengan kebahagiaan yang berputar di tempat. Seluruh auranya menjadi jauh lebih murni dan halus. Dengan wajah yang setara dengan Mandy, dia terlihat seperti seorang putri. Wanita yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian saat mereka memandangnya. Cynthia terlalu cantik. Berlian itu terlihat sangat mewah. Keduanya ditakdirkan untuk bersama. Ekspresi Harley berubah mengerikan. Dan dia menggertakkan giginya. Kamu pasti membeli ini dari kios pinggir jalan atau semacamnya. Kalau tidak, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang wanita telah mengambil beberapa gambar dan membuka perangkat lunak pengenal di teleponnya. Ya Tuhan, ini The Heart of Sky, kalung berlian baru dari Cartier, tahun ini. Serunya. Ekspresi terkejut di wajahnya. Wanita kaya lainnya dari keluarga ahli perhiasan melangkah maju dan melirik beberapa kali juga. Itu benar, itu The Heart of Sky. Dikatakan bahwa hanya ada 108 yang dijual di negara ini. Itu sangat berharga. Siapa yang peduli? Jelas tidak bisa dibandingkan dengan Crimson Love milik kakakku. Kepala Harley menjadi sedikit mati rasa karenanya. Tapi dia tetap membalas. Bahkan jika itu nyata, tidak mungkin nilainya lebih dari $1 juta. Para wanita itu mengejek setelah mendengar kata-kata Harley. $1 juta. Apakah menurutmu $1 juta bisa memberimu itu? Apakah kamu bodoh? Heart of Sky sangat berharga karena edisi terbatas. Selain itu, setiap bahan mentah datang langsung dari Dark Island. Kemurnian berlian itu tidak ada duanya. Ahli perhiasan terkenal di dunia juga disewa untuk memotong berlian itu. Berliannya sangat diminati sekarang. Harga jualnya berkisar di $1,7 juta. Tapi pasar barang bekas menjualnya setidaknya $3 juta. Bahkan tidak ada yang punya satupun untuk dijual sekarang. Ya Tuhan, dia sebenarnya sekaya itu. Harvey sedikit terkejut. Dia tidak mengira Daryl akan memberinya sesuatu yang mahal hanya untuk meminta maaf. Menilai dari ini, sangat jelas bahwa Kyrie memiliki status yang kuat. Orang-orang yang mengejek Harvey semuanya menundukkan kepala dengan canggung. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Lagi pula, seluruh tabungan hidup mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kalung itu saja. Karena itu masalahnya. Apa hak mereka untuk tidak menghormati Harvey? Bab 4093. Yang paling canggung dari mereka semua jelas adalah Westin dan saudara perempuannya. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Seolah-olah wajah mereka ditampar oleh orang banyak. Mereka ingin mengatakan sesuatu. Tetapi mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Westin adalah putra dari ketua Dipsky Corporation. Dia percaya. Dia sudah bersikap romantis untuk mempersiapkan pertunjukan besar bagi wanita yang dicintainya. Namun, apa yang terjadi? Tidak hanya dia gagal menginjak-injak Harvey. Dia juga benar-benar dipermalukan begitu Heart of Sky terungkap. Kamu pikir itu uang yang banyak? Harley. Bagaimanapun. Menolak untuk mengaku kalah. Dia menggertakkan giginya dan menatap Harvey dengan marah. Itu bukan apa-apa untuk saudaraku. Uang sakunya lebih berharga dari itu. Jumlah itu pasti sebanding dengan seluruh tabunganmu. Kan? Mungkin kamu mencuri kalung itu. Apakah Anda memiliki hal lain yang layak ditampilkan? Harley berbicara seolah dia mendapatkan kembali keberaniannya. Pada saat ini, seorang pelayan dengan cepat masuk dan berkata, "Siapa yang memiliki mobil itu? Tolong jauhkan dari pintu masuk."
Ini mungkin Ferrari jutaan dolar milik kakakku. Seru Harley. Meninggikan suaranya dengan sengaja. Kamu harus menyingkir. Westin. Akan buruk jika orang yang cemburu memasukkannya. Ini bukan Ferrari, Nona. Itu Porsche 918 seharga 300.000 dolar. Tolong bawa pemiliknya ke sini segera. Oh, maaf. Itu milikku. Karena itu, Harvey membuka kunci mobil dengan kuncinya. Porsche itu segera berkedip saat dia melakukan itu. Setelah itu, dia meninggalkan restoran bersama Cynthia. Penonton mengernyitkan mata saat mobil perlahan melaju pergi. Wajah mereka merah cerah. Itu memalukan. Itu terlalu berlebihan. Westin berjalan ke Ferrari-nya dan menendang lampu depan dengan ekspresi marah. Sementara itu, Porsche melaju di jembatan di atas jalan menuju kawasan villa. Mobil itu dipenuhi udara canggung namun genit. Cynthia terkubur jauh di dalam pikirannya sendiri untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menatap mata Harvey dengan penuh kerinduan. Terima kasih, Harvey. Untuk apa? Harvey tersenyum. Untuk membantumu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku iparmu. Aku tidak bisa membiarkan orang asing memanfaatkanmu seperti itu. Jika Westin melakukan ini lagi, saya pasti akan membuatnya menangis. Bukan itu. Terima kasih telah memberiku mimpi yang bagus. Bisik Cynthia. Kamu mendapatkan ini untuk kakakku. Bukan. Tidak sama sekali. Saya mendapatkan ini dari kecelakaan. Jawab Harvey. Kecelakaan. Cynthia ragu. Aku baru saja memeriksanya secara online. The Heart of Sky mewakili cinta yang transparan dan tanpa celah. Kamu tidak akan memberikan sesuatu seperti ini padaku bukan? Kakakku bisa saja mencekikmu sampai mati. Dia benar-benar berharap Harvey membelikan ini untuknya. Namun, dia tahu betul hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Apapun masalahnya, Harvey adalah saudara iparnya. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk bersama. Bab 4094. Harvey benar-benar terdiam. Kamu harus percaya padaku, Cynthia. Aku mendapatkan mobil dan kalung itu secara tidak sengaja. Seseorang memberikan ini kepadaku sebagai permintaan maaf. Kamu tidak perlu menjelaskan, Harvey. Aku tidak akan marah hanya karena kamu memberikan ini untuk kakakku. Lagi pula ini akan menjadi hari jadi kalian. Wajar jika memberinya hadiah besar sebelum menikah lagi. Cynthia merasakan kepalanya sakit tanpa alasan. Dia melepas kalung itu sebelum dengan enggan memasukkannya kembali ke dalam kotak dan meletakkannya di sandaran tangan. Harvey membeku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa maksudmu? Apa yang aku lakukan? Cynthia mencibir. Kembalikan ini pada kakakku. Aku akan meminjam kakak iparku sesekali. Tapi aku tidak bisa mengambil barang kakakku begitu saja. Aku sangat menyukai ini. Tapi aku tidak bisa menyakiti kakakku seperti ini. Cynthia ragu-ragu. Dia berharap Harvey benar-benar membelikan kalung itu untuknya. Tapi dia tahu bahwa dia bukanlah karakter utama. Dia hanya seorang gadis yang bersembunyi di balik bayang-bayang orang lain. Harvey tidak tahu apa yang harus dia rasakan ketika dia melihat itu. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Ini untukmu. Kakakmu juga tidak akan keberatan. Aku akan memberinya sesuatu yang lain pada hari jadi kita. Cynthia sama sekali tidak mempercayai Harvey. Dia sangat ingin menyimpan kalung itu. Tetapi dia masih menutup kotak itu dan menggertakkan giginya. Aku akan merahasiakan ini karena kamu membantuku dengan Westin. Pastikan untuk memberi kakakku kejutan besar. Jadikan dia wanita paling bahagia kehidupan ini. Cynthia mengangkat tinjunya. Ekspresi mengancam di wajahnya. Harvey benar-benar terdiam. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakannya. Bagus. Aku harus memukulmu jika kamu melakukannya. Cynthia memasang muka masam. Tetapi ketika Harvey tidak melihat, wajahnya berubah muram.
Saat mobil melaju di depan, keduanya terdiam. Ketika mereka sampai di jembatan, kemacetan lalu lintas membuat mereka berhenti. Harvey menurunkan kaca jendela dan melihat keluar. Seseorang berteriak tepat di depan orang banyak. Panggil bantuan. Mobilnya mau meledak. Harvey dan Cynthia membeku. Lalu segera keluar dari mobil. Keduanya melihat sebuah truk tepat di atas sebuah Mercedes, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Kursi pengemudi sudah terbuka, namun seorang lansia tetap tidak sadarkan diri di kursi belakang. Wajah orang itu agak kurus, ada darah di kepalanya, dan sepertinya dia pingsan karena kecelakaan itu. Lebih penting lagi, separuh tubuhnya tersangkut di dalam mobil. Tidak ada cara untuk menariknya keluar dengan mudah. Tangki itu truk benar-benar pecah. Bahan bakar menetes keluar. Sepertinya akan meledak kapan saja. Banyak orang melihat sekeliling. Beberapa meminta bantuan di ponsel mereka. Sementara yang lain berteriak ketakutan. Ada orang-orang berdiri di sekitar mengambil gambar dan video juga. Semua orang menjaga jarak aman dari tempat kejadian. Mereka tidak berani menyelamatkan orang di dalam mobil sama sekali. Seorang wanita dengan wajah anggun mengenakan gaun bergaya bohemian terlihat di samping Mercedes. Dia terus menggambarkan lokasinya di telepon. Wajahnya tertutup air mata. Bab 4095. Wanita itu melihat sekelilingnya sebelum menangis dengan suara berlinang air mata. Bisakah seseorang membantuku? Kakekku terjebak di dalam. Orang tua itu memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Rangka baja Mercedes mulai berderit. Semua orang tahu bahwa orang itu akan tergencet segera setelah rangka bajanya patah. Bahkan 911 tidak akan bisa membantu. Orang-orang di sekitar berhenti memotret setelah mendengar tangisan wanita itu. Mereka merasa sangat bersalah karenanya. Beberapa ingin membantu. Tetapi mereka mulai ragu sebelum memutuskan untuk tidak bergerak. Semua orang tahu bahwa orang itu adalah orang kaya atau berkuasa. Itu akan baik jika mereka bisa menyelamatkannya. Tetapi jika mereka gagal, itu akan buruk sekali. Mereka akan terseret ke dalam situasi mengerikan. Krak, jeritan mengerikan datang dari rangka baja. Sepertinya bisa menyerah kapan saja. Orang tua di dalam mendengus kesakitan. Darah merembes keluar dari mulutnya. Wanita itu mulai panik begitu mereka melihat pemandangan itu. Dia melihat sekeliling. Melihat beberapa pria jangkung dan kuat di sekelilingnya. "Tolong, bantu kakekku," serunya dengan air mata berlinang. "Saya akan memberi Anda masing-masing $15.000 jika Anda melakukannya." "Tidak. 115.000. Semua orang tersentak setelah mendengar kata-katanya. Lagi pula dia wanita kaya. Namun, kata-katanya hanya menghalangi semua orang untuk menyelamatkan kakeknya. Lagi pula, tidak ada yang mau bertanggung jawab jika pria itu meninggal. Jika terjadi sesuatu antara keluarga kaya, mengambil tindakan sendiri berarti kematian. Harvey mengerutkan kening. Lalu maju selangkah. "Apa yang kau lakukan, Harvey?" Cynthia berbisik. Menarik Harvey mundur. "Aku mencoba menyelamatkan orang itu," jawabnya. Cynthia mengerutkan kening. "Bukannya aku mencoba menghentikanmu. Tapi mobil itu akan meledak kapan saja." Pria itu benar-benar terjebak di dalam. Dia juga terluka. Jika kamu merusak keseimbangan dengan menyeret orang itu keluar, mobilnya akan hancur. Ketika itu terjadi, bahkan kamu. Cynthia gemetar. Bukannya dia tidak ingin Harvey menyelamatkan siapapun. Tetapi dia lebih memedulikannya daripada orang lain. "Tidak apa-apa. Aku akan bergerak cepat. Aku tahu kamu terampil, Harvey." Namun, Cynthia tidak melepaskan Harvey. "Tapi Anda bisa tahu bahwa pria itu jelas kaya dan berkuasa. Saya memiliki sedikit pemahaman tentang lingkaran peringkat teratas kota. Tetapi saya tidak mengenal orang-orang ini sama sekali."
Ini berarti mereka pasti berasal dari keluarga paling misterius dari semuanya. Air mereka sangat dalam. Kamu akan berada dalam masalah besar jika melibatkan dirimu sendiri. Kamu baru saja akan menikah lagi dengan Mandy. Jangan membuat masalah lagi untuk dirimu sendiri. Cynthia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Harvey. Meskipun demikian, Harvey menepuk kepala Cynthia. Jangan khawatir, aku akan menangani apapun yang menghadangku. Bab 4096. Aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku tidak menyelamatkannya sekarang. Harvey York menunjukkan senyum lembut. Cynthia Zimmer membeku sebelum menghela nafas panjang. Lagi pula, ipar laki-laki favoritnya memang orang yang seperti itu. Tanpa berpikir dua kali, dia melepaskan tangannya. Harvey melangkah keluar dari kerumunan. Apakah Anda di sini untuk menyelamatkan kakek saya? Tuan yang baik hati. Wanita itu melihat fisik kurus Harvey dan mengira dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Tapi dia sangat putus asa. Dia tidak punya pilihan lain. Jika kamu bisa mengeluarkan kakekku, aku akan memberimu $150.000 sekarang. Harvey dengan cepat melangkah ke mobil. Bau bahan bakar benar-benar memenuhi seluruh tempat. Mobil itu juga hancur total. Setengah dari tubuh pria itu terjepit di bawah mobil. Dia benar-benar pingsan karena semua rasa sakit. Seolah-olah isi perutnya sedang diperas saat ini. Harvey dengan cepat menahan rangka baja mobil di tempatnya saat dia menarik pakaian pria itu. Mencoba menyeretnya keluar seketika. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Wanita itu ketakutan setelah melihat tindakan Harvey. Apakah kamu tahu cara menyelamatkan orang atau tidak? Kamu bisa membunuh kakekku. Jika arterinya tertusuk karenamu, dia akan segera kehabisan darah. Apakah kamu mencoba membunuhnya atau sesuatu? Bersamaan dengan suara derit keras, rangka baja mobil itu bergetar sebelum perlahan-lahan membungkuk ke bawah. Pria itu langsung batuk darah setelah tergencet lagi. Ekspresi Harvey berubah. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan wanita itu lagi. Dia perlahan mengangkat rangka baja dengan tangan kirinya. Dia memegang setidaknya 90% dari seluruh beban untuk memastikan pria itu tidak akan hancur. Harvey menunjukkan tatapan tegas. Dia bukan seorang profesional, dan dia tidak memiliki alat yang diperlukan untuk situasi tertentu. Dia bisa membuat pria itu tetap hidup untuk saat ini. Tetapi waktunya tidak cukup. Cara terbaik adalah menyeret pria itu keluar dan menekan lukanya dengan energinya sebelum mengirimnya ke rumah sakit. Tapi wanita dengan gaun bergaya bohemian. Pergi. Wanita itu tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Harvey. Dia segera menarik tangannya sebelum menunjuk ke hidungnya dengan tatapan marah. Jika sesuatu terjadi pada kakekku karena kamu, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Harvey mengerutkan kening. Pria itu akan mati jika dia tidak mengangkat kerangka baja itu. Dia mengerutkan kening. Pria itu pasti sudah hancur jika bukan karena dia yang mengangkat rangka baja. Dia merasa benar-benar terdiam ketika dia melihat wanita itu begitu kasar. Lagi pula, dia menyerang seseorang yang mencoba menyelamatkan kakeknya. Vroom. Sebuah truk pemadam kebakaran dan ambulans tiba saat ini. Beberapa petugas pemadam kebakaran bergegas maju dan menggunakan alat mereka untuk menahan rangka baja. Seseorang kemudian menggunakan semprotan busa untuk menutupi kebocoran bahan bakar. Bahaya mereda. Harvey menghela nafas sebelum pergi tanpa suara. Dia tidak ingin mengungkapkan apapun tentang itu. Tepat saat dia pergi, dia menatap mata pria itu. Ada sesuatu yang lain pada pria itu. Dia pasti akan mati jika tidak diperbaiki tepat waktu. Bab 4097. Harvey York tidak ingin terlibat lebih lama lagi. Tetapi dia tidak tahan melihat penderitaan lelaki tua itu. Setelah merenungkannya sebentar, dia berkata kepada wanita itu, "Ada sesuatu yang buruk pada kakekmu.
Kamu mengalami kecelakaan hari ini karena hal itu. Saya sarankan Anda pergi. Sesuatu yang buruk. Wanita itu benar-benar marah. Kamu mencoba membunuh kakekku hanya untuk sejumlah uang. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu hanya untuk keluar dari situasi ini. Aku akan mengalahkanmu jika kamu terus mengatakan omong kosong seperti ini. Wanita itu menjadi lebih marah sesaat sebelum dia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Tap. Tamparan itu tidak mendarat di wajah Harvey. Cynthia Zimmer langsung mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Kakak iparku hanya bersikap baik. Nona. Dia adalah satu-satunya yang berdiri dan membantu. Sudah cukup buruk bahwa kamu tidak berterima kasih. Tetapi kamu bahkan mencoba untuk memukulnya. Kamu bisa memanggil polisi jika menurutmu tindakannya menyebabkan kakekmu menderita. Jika inspektur ingin kami bertanggung jawab, kami akan melakukannya. Tapi jangan berani-berani membentak kami hanya karena kami membantu. Sikap garang Cynthia membuat Harvey membeku. Dia tidak menyangka gadis muda itu akan tumbuh begitu cepat. Wanita itu juga terpana oleh Cynthia. Dia menarik dirinya menjauh dari Cynthia sebelum dengan marah berteriak. Kamu lebih baik berharap kakekku baik-baik saja. Aku akan membuatmu membayar jika tidak. Kemudian, dia memotret wajah Harvey sebelum melangkah menuju ambulans dari jauh. Wanita itu gila. Kita abaikan saja dia. Harvey. Cynthia dengan dingin mengejek sebelum melambai pada Harvey untuk kembali ke dalam mobil. Harvey melirik ambulans sebelum menginjak gas. Mobil kembali ke jalurnya sebelum mendekati villa nomor 10 Golden Sands Manor. Ini adalah properti yang dibeli Mandy Zimmer setelah datang ke kota. Tidak hanya pemandangannya yang mempesona, tetapi dekorasinya juga cukup estetis. Cynthia membimbing Harvey untuk memarkir mobil sebelum dia ragu-ragu. Harvey. Orang tuaku baru-baru ini bertemu dengan banyak orang yang disebut teman di kota. Ayah bahkan menjadikan temannya sebagai anak baptis. Orang itu dan istrinya terus mengunjungi kami kapanpun mereka bisa. Mereka sangat dekat dengan orang tuaku dan kamu juga tahu segalanya. Jika mereka mulai berbicara buruk tentangmu, kamu mungkin harus menahannya untuk saat ini. Setidaknya sampai kau dan kakakku menikah lagi. Cynthia khawatir. Harvey tersenyum saat melihat raut wajah Cynthia. Tidak apa-apa. Aku sudah tinggal bersama kalian selama 3 tahun sekarang. Pada titik ini, aku sudah melihat semuanya. Jangan khawatir. Ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bab 4098. Harvey York membuka bagasi untuk mengambil barang bawaannya. Dia melihat kotak hadiah sederhana di dalamnya. Itu adalah lobak yang tertutup lumpur. Biji rami dari Great White Mountain. Harvey bingung. Dia tidak menyangka Daryl Jackson akan memberikan kejutan untuknya di sini. Ini adalah tonik yang sangat baik. Biasanya digunakan untuk memperkuat tubuh pria yang lebih tua. Karena Harvey berencana menikah lagi, dia juga membutuhkan persetujuan Lillian Yates dan Simon Zimmer. Setelah memikirkan situasinya, dia memutuskan untuk mengambil biji rami tersebut. Mandy Zimmer keluar dari villa setelah menerima kabar tersebut. Dia membeku setelah melihat kantong plastik di tangan Harvey. Ini hanya hadiah kecil untuk ibu dan ayah, jawab Harvey. Dia tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh. Cynthia Zimmer menjulurkan lidah sebelum dia pergi setelah melihat saudara perempuannya. Mandy tercengang setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan menyiapkan sesuatu untuk orang tua mereka meskipun hubungan mereka. Anak baptis dan istrinya ada di sini, kata Mandy setelah merenung sejenak. Kata-kata mereka tidak enak didengar. Cobalah untuk tidak bertengkar dengan mereka. Kemudian, Mandy mengeluarkan kotak kado dari mobilnya sebelum membawa Harvey ke dalam villa. Ada puluhan orang di dalamnya. Secara alami, mereka semua adalah Taipan lokal. Lillian dan Simon belum datang. Tetapi seorang pria dan wanita tak dikenal terlihat bertanggung jawab atas seluruh tempat.
Pasangan itu tampak relatif muda. Mereka tampak seperti masih berusia 20-an. Pria itu memiliki ekspresi yang jujur, sedangkan wanita itu menunjukkan ekspresi apatis. Pasangan itu langsung menyambut Mandy setelah melihatnya berjalan. Mau kemana kamu? Mandy, ini perjamuan ayah. Tidak baik bagimu berkeliaran seperti itu. Kamu adalah putrinya yang sebenarnya. Tetapi kamu juga harus menaruh hatimu ke dalam ini. Ini bukan mantan suamimu sekarang, kan? Kudengar dia memohon untuk menikah lagi denganmu. Kamu harus membuangnya selagi kamu masih bisa. Benar, Harvey. Kamu tidak datang ke sini dengan tangan kosong, kan? Kamu tidak akan mencoba memberikan kesan yang baik kepada kakak yang baik sepertiku hanya dengan membuka mulutmu, kan? Pria itu tersenyum sambil menunjukkan kecemburuan di matanya. Istrinya adalah wanita cantik, tapi dia benar-benar kalah dibandingkan dengan Mandy dan Cynthia. Dia sangat cemburu hingga ingin batuk darah setelah melihat Harvey muncul bersama para dewi. Setelah mengetahui bahwa Harvey bercerai dari Mandy, bersama dengan izin Lilian, dia berencana melakukan apa saja untuk merusak pernikahan tersebut. Harvey dengan penasaran menatap pasangan itu. Ini pasti anak baptis dan istrinya yang dibicarakan Mandy. Nama pria itu adalah Gabriel Lee. Nama wanita itu adalah Avery Foster. Harvey dengan tenang melirik Gabriel sebelum dengan tenang berkata, "Ini hadiahnya." Bab 4099. Hahaha, kamu melakukannya. Gabriel Lee tertawa terbahak-bahak sebelum melihat kantong plastik Harvey York. Kamu tidak membicarakan ini, kan? Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mendapatkan persetujuan ayah dan ibu untuk pernikahanmu kembali. Namun kamu membawa hadiah seperti ini. Bahkan sebelum Mandy Zimmer dapat mengatakan apapun, Gabriel melangkah maju dan meraih kantong plastik Harvey dari tangannya. Kantong plastik dibuka segera setelah itu. Lobak segar bisa dilihat di dalamnya. Lobak, apakah kamu baru saja memetik ini dari tanah? Apakah ini bahkan bernilai $1? Pantas saja ayah dan ibu terus memanggilmu bajingan tak berguna. Kau membawa ini untuk meminta persetujuan mereka. Apakah kamu tidak tahu malu? Pergilah. Keluarga tidak menyambutmu. Bersamaan dengan kata-kata Gabriel, orang-orang kaya yang mengenal Simon Zimmer dan Lilian Yates menunjukkan tatapan aneh saat mereka menatap Harvey. Ekspresi mereka dipenuhi dengan penghinaan. Mereka menilai kehadiran Harvey hanya menurunkan standar pertemuan. Harvey tidak mau repot berurusan dengan orang-orang di sini. Dia tahu bahwa mereka tidak tahu tentang biji rami. Setelah melihat Harvey berdiri di sana, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Mengira menantu laki-laki itu malu. Kotoran yang tidak berguna. Gabriel sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Harvey. Ayo, ayo, ini aku punya hadiah untuk ayah dan ibu. Ini lukisan kaligrafi zaman dulu. Gabriel kemudian dengan bangga mengeluarkan sebuah gulungan sebelum membentangkannya di atas meja. Ini Claudius. Ini adalah salah satu dari banyak karya terkenal Rudolf Koch. Beberapa kolektor dan saya bekerja keras untuk itu sebelum akhirnya bisa membelinya seharga $15.000. Nilai sebenarnya mungkin 10 kali lipat dari jumlah itu. Gabriel ingin memamerkan hadiahnya yang berharga untuk menunjukkan keunggulannya dan pamer di depan Mandy. Lebih penting lagi, dia ingin dikenali oleh Lilian dan Simon agar dia bisa melekat pada mereka. Memanfaatkan Harvey dengan cara ini adalah strategi terbaik dari semuanya. Ingat, Harvey, ayah dan ibu adalah sosok yang sangat menonjol dari keluarga kaya. Mereka petinggi dari cabang ke-9 keluarga Jin. Hanya hadiah seperti ini yang sepadan dengan waktu mereka. Apa gunanya lobak tertutup lumpur? Kerumunan terkejut setelah mendengar Gabriel membual tentang hadiahnya. Itu hadiah yang bernilai banyak uang. Dibandingkan dengan ini, lobak bukanlah apa-apa. Aku akui, hadiahmu cukup mengesankan.
Mandy mengerutkan kening ketika dia memelototi Gabriel. Tapi ini hanya pertemuan keluarga biasa. Bahkan tidak ada yang memintamu untuk membawakan hadiah. Selain itu, aku juga suka lobak. Selama itu dari Harvey. Aku baik-baik saja dengan apa saja. Pikirannya jauh lebih baik daripada sekadar uang. Harvey memandang Mandy dengan terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan bias terhadapnya. Cynthia Zimmer tiba-tiba muncul entah dari mana. Betul, Harvey tidak pelit. Ini jelas bukan lobak biasa. Ini cukup baik untukmu. Kau memberitahuku bahwa ini bukan hanya lobak. Gabriel mengeluarkan tawa dingin. Tidakkah kamu pikir kamu sedang lucu sekarang? Bab 4100. Aku bukan putra asli ayah dan ibu. Aku hanya anak baptis tanpa status. Tapi aku tahu aku harus membuat mereka bahagia berapapun biayanya. Selama aku bisa mendengar tawa mereka, aku rela menghabiskan seluruh tabunganku untuk apa saja. Tapi kamu bilang ini cukup bagus padahal kamu hanya membeli hadiah acak untuk menipu mereka. Sepertinya aku hanya orang luar. Aku melakukan yang terbaik untuk merawat ayah dan ibu. Namun aku bahkan tidak bisa bersaing dengan lobak sialan. Gabriel Lee tampak tak berdaya sebelum dia menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Avery Foster dengan cepat mengangkat Gabriel ketika dia merasa sedikit pusing. Sudah kubilang berkali-kali. Gabriel. Dia berbisik. Kamu memperlakukan mereka seperti orang tua sebenarnya. Tapi tidak mungkin kamu bisa mengalahkan darah keluarga yang sebenarnya. Kerumunan menghela nafas sementara mereka menunjukkan tatapan menyedihkan ke arah Gabriel. Ya, tidak banyak orang terhormat seperti Gabriel saat ini. Ini adalah berkat mereka untuk memiliki seseorang seperti dia. Lebih penting lagi, dia lebih hormat bahkan dibandingkan dengan putri mereka yang sebenarnya. Kaligrafi $15.000 mewakili ketulusan mereka yang paling tinggi. Wanita yang sudah menikah hanyalah air yang tumpah. Tapi aku tidak berpikir bahwa anak baptisnya bahkan bisa dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah. Tuan dan Nyonya Zimmer seharusnya menyerahkan kekayaan mereka untuk Gabriel saja. Mereka tidak bisa memberikannya kepada anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kalian. Wajah Cynthia Zimmer memerah saat dia mendengar ucapan para tamu. Mandy menunjukkan ekspresi sedingin es. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa para tamu sudah dibeli. Gabriel tidak hanya merindukan kecantikan Mandy. Dia melakukan semua ini karena dia mengira Simon Zimmer memiliki otoritas atas cabang ke-9 keluarga Jin. Tidak perlu marah. Mandy, Cynthia, lobakku tidak terlalu berharga. Tapi ini hadiah yang lebih baik daripada lobak orang lain. Jawab Harvey dengan tenang. Lagi pula, lukisan putra palsu ini bahkan tidak bernilai $1 pun. Lagi pula itu hanya palsu. Kerumunan itu mati diam. Palsu. Bahkan tidak bernilai $1 pun. Semua orang terkejut ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Gabriel. Beraninya kamu. Saya menghabiskan $15.000 untuk membeli ini dari seorang pemboros. Aku hampir bertarung dengan beberapa kolektor di kota untuk ini. Saya mendapat wewenang untuk mengautentikasinya juga. Nilainya setidaknya 10 kali lipat dari jumlah yang saya bayarkan. Namun Anda memberitahu saya bahwa ini palsu. Kepala Gabriel terasa mati rasa saat mendengar Harvey meragukannya. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya tanpa ragu-ragu. Aku ingin kamu meminta maaf untuk ini, Harvey. Serunya dengan nada galak. Jika tidak, aku akan menyelesaikan skor denganmu cepat atau lambat. Avery memelototi Harvey dengan mengejek. Aku mendengar banyak tentangmu dari ibu. Harvey. Kamu hanya menantu laki-laki yang naik pangkat dengan bantuan Mandy. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi. Berhentilah menyemburkan omong kosong yang belum kau ketahui. Jika kamu terus begini, aku akan membuatmu bertanggung jawab melalui hukum.
Orang-orang mulai kembali sadar setelah mendengar kata-kata Avery. Lagi pula, mereka hampir tertipu oleh kotoran yang tidak berguna. Menantu laki-laki yang masih tinggal tidak akan tahu bagaimana menilai lukisan kaligrafi yang begitu mendalam. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.